Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah kembali bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan kita percaya bahwa lewat ibadah ini kita diberkati, kita dijamah, karena hanya di dalam Tuhanlah kita bisa hidup. Haleluya Yesus. Hembuskanlah nafasmu penuh
besertaku. Kau besertaku. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang dahsyat. Inilah seluruh hidup kami. Kami serahkan segalanya. Tuhan seperti-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau ada di dalam kami. Engkaulah yang membentuk kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih kalau pagi ini kami ada dalam kasih-Mu Tuhan. Pagi ini kami ada dalam persekutuan dengan Engkau. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan terima kasih banyak. Engkau akan melakukan perkara-perkara baru dalam hidup kami di hari ini. Itu sebabnya pada kesempatan ini kami mau duduk, kami mau masuk dalam ibadah ini. Dan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita. Jangan pernah kita ragukan akan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dialah yang memegang hidup kita, yang menuntun kita dalam jalan kebenaran. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yang
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dalam firman-Nya berkata dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dan Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa selalu mencukupi semua kebutuhan kami. Kesempatan ini kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu. Engkau memberkati setiap apa yang sudah kami berikan, dan biarlah itu dipakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di tempat ini. Memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni, dan memberkati apa yang sudah Bapa berikan kepada kami. Jauhkan dari setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogoti, menghabisinya. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami taat kepada firman-Mu, maka Bapa akan memberkati kami. Ini doa kami, ini persembahan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, seluruh ruang-ruang kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kita, yang memberkati kita, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi berkat bagi kita di setiap jalan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku
Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya jemaat semua ada dalam penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kita ada dalam persekutuan ibadah di rumah kita masing-masing. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, pimpin kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami mampu untuk melakukannya dari hari ke hari. Setiap tipu daya iblis yang mencoba membatasi kami ketika kami membaca, merenungkan, mendengar, kami sehati, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan dalam pembacaan ini yaitu tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Setelah peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri di pinggir danau Tiberias, Yesus melanjutkan percakapannya secara khusus dengan Petrus. Percakapan Yesus dengan Petrus ini bertalian dengan kegagalan Petrus dalam mengikuti Yesus. Petrus telah kembali kepada profesi yang lama. Kalau kita baca itu dalam ayatnya yang ketiga dari Yohanes pasal 21, kasih Petrus dan teman-temannya itu sudah terbagi. Kasih mereka tidak berpusatkan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah gagal. Namun Tuhan Yesus datang mencari mereka. Tuhan mau memulihkan mereka karena ada rencana yang besar yang akan dipercayakan kepada mereka. Setelah nantinya ia tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Dalam pembacaan ini kita akan dituntun
untuk melihat bahwa tanggung jawab yang dipercayakan itu kepada orang-orang yang sungguh kembali kepada Tuhan, yang sungguh mau berjalan sesuai dengan rencananya. Ada 3 hal yang akan kita renungkan pada pagi ini. Yang pertama yaitu tugas yang dipercayakan. Kepada siapakah tugas yang besar ini yang nanti akan dipercayakan? Hal yang pertama dalam tugas yang dipercayakan ini, yaitu tugas ini dipercayakan hanya kepada mereka yang telah memiliki pemulihan dan pembaruan hidup. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, kita akan menemukan di sana bahwa murid-murid ini telah gagal. Mereka telah kembali kepada hidup mereka yang lama. Mereka sudah mulai mengandalkan kekuatan mereka, pengalaman hidup mereka, yang mengakibatkan mereka hidup dalam kesia-siaan. Dan pengenalan mereka akan Tuhan sudah mulai kabur. Jemaat yang saya kasih, untuk mau dipakai Tuhan, mereka harus memiliki satu proses, yaitu proses pemulihan dan pembaruan hidup. Itu sebabnya Tuhan datang untuk mencari mereka. Tuhan bertemu dengan mereka. Tuhan ingin untuk mereka sungguh berbalik kepadanya. Dan jalan keluar untuk mereka lepas dari kegagalan, mereka mengalami pemulihan, dan pada akhirnya dipercayakan. Itu dimulai ketika kehadiran Tuhan, penyataan Tuhan dalam hidup mereka secara pribadi. Tuhan datang dan mereka merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Jadi hal yang pertama untuk seseorang mengalami pemulihan, yaitu dia harus merasakan, mengalami kehadiran Tuhan, penyataan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa dipercayakan tanpa mengalami penyataan Tuhan. Dan penyataan Tuhan ini, atau mengalami kehadiran Tuhan ini, di saat kita membuka hati untuk Tuhan. Tanpa itu tidak mungkin. Banyak orang datang ke gereja, banyak gereja penuh dengan orang-orang, tapi untuk mau mendapat kepercayaan itu tidak mungkin, karena mereka tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, dia tidak akan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Hal yang berikut, perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus di pantai dan Tuhan katakan kepada murid-murid, "Hai anak-anakku, apakah engkau mempunyai lauk pauk?" Mereka mendengar apa dikatakan oleh Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan. Orang yang mau dipercayakan, yang dipulihkan oleh Tuhan, dia harus membuka telinganya untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Namun bukan saja mendengar, karena ada dikatakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang juga mendengar, tapi apa untungnya kalau hanya mendengar tanpa melakukan firman itu dalam hidup mereka? Murid-murid setelah mereka mendengar, mereka siap untuk melakukan. Tebarkanlah jalanmu tanpa bertanya, tanpa berdiskusi. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tebarkanlah jalanmu dan kamu akan
Sebabnya saya mau katakan kepada kita semua berdasarkan ayat firman Tuhan ini, untuk hidup kita dipulihkan Tuhan, sehingga kita diberikan tanggung jawab dari Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hal yang berikut, bukan saja mendengar, melakukan, tapi bersikap jujur. Kata bersikap jujur artinya terbuka untuk Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, adakah kamu punya lauk pauk? Mereka terbuka untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya lauk pauk. Dan mereka katakan tegas, tidak ada. Ini keterbukaan mereka. Ini mereka sadar bahwa semalam-malaman kami mencari dan kami tidak menemukan apa-apa. Keterbukaan secara jujur kepada Tuhan itu penting. Ada banyak hal yang harus kita katakan secara jujur kepada Tuhan. Mungkin sikap hidup, mungkin kebiasaan hidupmu yang mendukakan hati Tuhan, yang merintangi kita untuk melayani Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita terbuka untuk Tuhan. Tuhan ingin kita jujur mengatakan itu kepadanya. Ketika kita mengakui kegagalan kita dengan jujur, kita terbuka kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan kita. Betapa banyak orang yang tidak pernah diubahkan oleh Tuhan karena dia tidak mau terbuka untuk Tuhan. Hidupnya tidak jujur. Bapak Ibu, jangan merasa ya bahwa kalau aktif di gereja, lalu ikut kegiatan gereja, ikut melayani, jangan kita menganggap bahwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Belum tentu. Ada banyak orang melayani tapi banyak sekali berpura-pura. Berpura-pura dalam pelayanan. Di depan kelihatannya baik, di depan kelihatannya bagus, tapi di belakang, waduh, orang-orang seperti ini tidak diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Akhirnya hidupnya hanya biasa-biasa saja. Dia hanya menjadi aktivis gereja, orang Kristen yang cuma ikut-ikutan dalam melayani. Ini keadaan ini yang sementara terjadi. Padahal Tuhan ingin memulihkan kita untuk tanggung jawab yang besar ini. Tuhan ingin percayakan kepada kita. Jadi tanpa pemulihan, tanpa penyerahan diri sungguh kepada Tuhan, kita tidak mungkin mendapat tanggung jawab, diberikan kepercayaan untuk tanggung jawab yang besar. Ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Itu bukan sembarangan percakapan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu 3 kali apa dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini pekerjaan Allah yang mau dipercayakan kepada mereka yang sungguh-sungguh sudah dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan bertanya sampai ketiga kalinya kepada Petrus. Hal yang berikut, yang kedua, setelah kita bicara tentang tugas yang dipercayakan, dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dasar yang dipercayakan yaitu kepada mereka yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah dasar. Tanpa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mungkin. Apa itu mengalami kuasa? Apa yang dimaksudkan
dengan mengalami pembaruan atau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yaitu dia menang atas kuasa dosa. Jadi orang yang akan mendapat tanggung jawab, diberi tanggung jawab, itu orang yang sudah menang atas kuasa dosa. Sudah tidak lagi diatur oleh hidup lamanya. Kemudian dia sudah memiliki kepastian hidup yang kekal. Dia mengalami kuasa Roh Kudus. Ada kerinduan yang dalam untuk menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Dia memiliki keberanian untuk bersaksi. Dia mengalami mujizat dan perkara-perkara besar dari Allah. Inilah yang dikatakan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang dipercayakan, yaitu mereka yang telah mengalami pemulihan, yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baru yang ketiga dikatakan dapat dipercayakan. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus bertanya Petrus sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan ingin satu keterbukaan, satu kejujuran dari Petrus. Dan pada pertanyaan yang ketiga, Petrus sadar, dia menangis. Saudara-saudara, Tuhan ingin untuk kita melayani Dia, melayani dengan kasih yang sungguh. Yang dimaksudkan kasih yang sungguh yaitu kasih Kristus, kasih agape, kasih yang memiliki pengorbanan, kasih yang tidak menuntut, kasih yang berkorban, kasih yang tidak melihat, kasih yang tidak menunggu. Itu kasih agape. Dan Tuhan ingin untuk kita mengalami kasih itu dalam melayani pekerjaannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba membutuhkan perawatan khusus. Domba-domba membutuhkan makanan. Domba-domba membutuhkan penjagaan. Dan itu adalah tugas dari mereka yang memiliki hati kasih yang sungguh, yaitu kasih Allah, kasih agape. Saya percaya bahwa tugas yang tanggung jawab dipercayakan oleh Tuhan, kita akan dimampukan kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Dia, menyerahkan diri kita, datang kepadanya, sadar dan mau berbalik. Pemulihan Tuhan akan terjadi. Kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu, dan kita akan digerakkan oleh kasih untuk melaksanakan tugas yang besar ini. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menolong kita semua. Bapak, inilah hidup kami. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup. Jadikan hidup kami bencana untuk memuliakan nama-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiran kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena inilah hidup kami. Kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau hidup sampai batas akhir hidup kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami untuk Bapa yang tuntun dan pimpin. Kami ingin menjadi berkat kepada siapa saja Bapa. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Tolong mereka untuk mereka bisa mampu menjadi berkat kepada orang lain, dan secara khusus dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan situasi bangsa dan negara ini. Virus corona yang sementara merajalela, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami semua. Berdoa untuk para medis yang sementara bekerja keras. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Masalah yang sementara kami hadapi ini, kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Bapa, kiranya kami tetap setia mengikuti-Mu Tuhan. Kami melayani dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami ingin untuk menjadi berkat kepada sebanyak mungkin orang. Dan lewat hidup kami, banyak orang dibawa untuk pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Ini pinta dan doa kami Bapa, yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita ada dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Saya harapkan jemaat tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingat, jaga hubungan dengan Tuhan melalui doa dan melalui firman Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup jemaat sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Tak usah takut Allah menjagamu. Tak usah takut, Allah menjagamu. Tak usah bimbang, Tak usah bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah susah, Roh Kudus tak usah kecewa, tak usah cemas, Dia
usah ku takut. Tak usah ku takut. Menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara aku. Tak usah ku susah. Roh Kudus tak usah ku cemas. Yang kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur